Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ya, Wutong tidak hanya baik, tetapi dia bahkan telah membuat terobosan dengan junior kecil. Dari kata-kata junior kecil, sepertinya mereka berdua adalah dulu transenden. Kamu hanya Feng Hao dulu apa yang harus dipamerkan. Dan membuat terobosan juga. Kali ini aku tidak akan keluar sampai aku menjadi Feng Hao dulu. Tunggu sebentar. Bebe menarik Susan Si ke satu sisi dan bertanya kepadanya tentang semua yang terjadi di kota Doling. Secara mendetail sekali lagi. Setelah dia mengverifikasi bahwa Legion Jiwa Sekte Tang telah tiba dan Sui Ling Sun ada di sana untuk membantu. Dia membiarkan Susan Si pergi, namun dia belum mengizinkannya untuk berkultivasi. Dia menariknya ke Akademi Shrek terlebih dahulu. Penting untuk memberitahu akademi apa yang terjadi di Kekaisaran Doling. Hal-hal di kota Shrek jauh lebih santai setelah Kekaisaran Ryu pergi. Para elit dari Kekaisaran Starlord dan Doling juga mundur. Kota Shrek sudah mendapatkan kembali kedamaiannya. Tentu saja semua ini ada di permukaan. Tidak ada yang tahu kapan pasukan Kekaisaran Ryu akan muncul sekali lagi. Mereka juga tidak tahu siapa target mereka selanjutnya. Melihat situasi di benua ini, tidak ada dari mereka yang benar-benar dapat melonggarkan penjagaan mereka. Di sisi Juicy, suara tawa lembut terdengar. Juicy tertawa. Ada dua orang di depannya. Mereka benar-benar ditutupi oleh alat jiwa berbentuk manusia berwarna merah. Hanya helm mereka yang lepas memperlihatkan penampilan wajah mereka. Salah satunya adalah Tang Wutong yang menawan dan menakjubkan. Rambutnya yang panjang berwarna merah muda kebiruan dan alat jiwa berbentuk manusia yang merah menyala sangat kontras. Ini membuatnya tampak lebih menggairahkan. Orang lain lebih menarik. Wo Yuhao adalah orang lain dalam alat jiwa berbentuk manusia. Dia belum merias wajah, namun alat jiwa berbentuk manusia dari Legion Jiwa Phoenix Api dirancang sesuai dengan postur perempuan. Meskipun alat jiwa berbentuk manusia yang diperlukan Juicy untuk Wo Yuhao pernah menjadi milik seorang jiwa perempuan dengan tubuh yang agak besar, masih ada perbedaan besar antara sosok pria dan wanita. Ketika Wo Yuhao memakainya itu tampak aneh. Bahkan Tang Wutong tidak bisa menahan tawa. Apa yang lucu, aku tidak bisa memakainya, bukan? Aku hanya bisa menggunakan imitasiku untuk menghasilkannya. Wo Yuhao membentak dan hendak melepaskan alat jiwa berbentuk manusia. Jangan, tidakkah kau menyebutkan bahwa individu yang sangat kuat akan dapat menyadari jika kau mengubah sosokmu atau menyembunyikan diri? Selain itu, aku tidak tahu alat jiwa apa yang ada di kota bercahaya, jadi lebih baik bagimu untuk memakainya. Kita tidak akan menertawakanmu lagi. Setelah kamu memakai helm, siapa yang tahu kau ada di dalamnya? Namun ini terlalu berlebihan, kata Wo Yuhao geram. Tang Wutong tidak tahan lagi, dia tertawa terbahak-bahak. Seberapa konyol bagi seorang pria untuk memakai alat jiwa berbentuk manusia wanita. Bahkan jika dia menggunakan helm, mereka masih tahu bahwa dialah yang ada di dalamnya. Wo Yuhao memelototi Tang Wutong seolah-olah dia mengatakan padanya bahwa dia akan berurusan dengannya ketika mereka kembali. Juicy bergegas beberapa langkah ke depan karena dia takut dia akan kembali pada kata-katanya. Dia secara pribadi membantunya memakai helm. Menutupi penampilannya itu jauh lebih baik setelah dia menutupi wajahnya. Tang Wutong tersenyum ketika dia berkata, seorang prajurit wanita yang menakjubkan. Kamu terlihat sangat baik seperti ini. Saat Tang Wutong berbicara, dia juga mengenakan helmnya. Alat jiwa berbentuk manusia ini tidak berpengaruh pada Tang Wutong. Semua alat jiwa berbentuk manusia dari Legion Jiwa Phoenix Api ditingkatkan oleh api dan dilengkapi dengan semua jenis alat jiwa tipe api. Meskipun Tang Wutong tidak memiliki kekuatan jiwa tipe api, kekuatan tipe cahayanya masih bisa menunjukkan beberapa karakteristik yang sama dan bisa menunjukkan karakteristik tipe api. Ini sebabnya dia bisa menggunakan alat jiwa ini juga. Meskipun itu tidak banyak meningkatkannya, itu tidak melemahkannya. Wo Yuhao lebih tragis. Tidak hanya alat jiwa berbentuk manusia ini tidak cocok untuknya, tetapi juga bertentangan dengan kekuatan jiwa es pamungkasnya. Meskipun dia bisa mengendalikan menggunakan kekuatan spiritualnya, ia tidak akan merasa nyaman sama sekali.
Dia hanya merasa lebih baik dengan menggunakan mata rohnya, namun tidak ada di dalamnya untuk membantu kelincahannya. Oke, mari kita lakukan seperti ini. Kalian berdua akan mengikutiku setiap saat, seolah-olah kalian adalah pengawalku. Kalian bisa mempercayai semua pengawalku. Tidak ada yang akan mencurigaimu jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Cuci berkata dengan serius pada Wu Yuhan tentang Wutong. Tentu saja dia masih tidak bisa menyembunyikan hiburan di matanya. Wu Yuhao memutuskan untuk tidak berbicara lagi. Cuci berjalan ke depan Wu Yuhao dan tersenyum. Apakah kamu pikir aku bertindak bertentangan dengan minatku sendiri? Kita jelas musuh, tapi kita bekerja sama. Segera tentara bergerak sangat cepat. Ketika dilengkapi dengan semua jenis alat jiwa, mereka berjalan lebih cepat daripada tentara lain. Dari 3 kekaisaran dari benua Doulo, beberapa gerbong didorong menggunakan botol susu dan mereka bahkan bisa membawa cukup banyak tentara. Setelah beberapa hari pengamatan, Wu Yuhao memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang keuntungan kekaisaran Ryu dalam hal teknologi alat jiwa seperti yang dia duga. Semakin banyak teknologi alat jiwa kekaisaran Ryu sedang digunakan pada orang biasa sekarang. Meskipun botol susu mahal dan hanya bisa dioperasikan melalui kekuatan jiwa dari seorang Master Roh, itu bukan lagi mimpi bagi orang-orang biasa untuk menjadi seorang Master Roh di masa depan. Mengingat bahwa sudah ada permulaan seperti ini. Ini adalah keuntungan nyata kekaisaran Ryu. Tidak heran Jushi berani berjanji untuk tidak menyerang Starlo dan Doling dalam 10 tahun berikutnya. Setelah dia menghabisi Sutenran, dia percaya diri kedua kekaisaran tidak akan mengejar ketertinggalan dalam hal teknologi alat jiwa dalam 10 tahun. Mereka bahkan tidak dapat mengumpulkan sumber daya yang cukup. Apakah itu penambangan dan pemurnian logam langka atau produksi alat jiwa? Kekaisaran Ryu memiliki terlalu banyak keuntungan. Meskipun Akademi Strike melakukan yang terbaik untuk mengejar ketertinggalan, tidak mungkin bagi Akademi untuk menantang orang-orang seperti seluruh kekaisaran Ryu. Tentara sekarang semakin dekat ke perbatasan kekaisaran Ryu, namun moral mereka sangat rendah. Tak satu pun dari para komandan dalam suasana hati yang baik, dan hal-hal seperti itu sangat menular. Karena itu, bahkan para prajurit di bawah mereka merasakannya. Meskipun tentara telah mendapatkan banyak kemenangan dalam kampanye ini, mereka merasa sangat tidak senang setelah masalah muncul secara internal di dalam tentara. Ini adalah sentimen umum yang dimiliki oleh para instruktur jiwa dan komandan. Orang hanya bisa membayangkan betapa geramnya perasaan mereka ketika menghadapi hal-hal ini. Ketika kesempatan emas bagi mereka untuk meninggalkan nama mereka di buku-buku sejarah telah menunjukkan dirinya, mereka tidak sabar untuk menguliti seluruh gereja Roh Kudus hidup-hidup. Jushi secara alami jauh lebih tenang daripada yang lain. Dia duduk di gerbong, tetapi dia kadang-kadang mengangkat tirai untuk melihat apa yang ada di luar. Matanya akan secara alami melayang ke tempat Wu Yuhao yang mengenakan pakaian wanita. Meskipun wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun emosi, Wu Yuhao masih bisa mengatakan dari matanya bahwa dia tertawa jauh di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya Wu Yuhao dihukum dengan cara ini. Faktanya Jushi bukan hanya orang yang tertawakannya. Tang Wutong juga tertawa terbahak-bahak secara berkala. Meskipun dia sudah berkali-kali diperingatkan oleh instruktur jiwa yang bertanggung jawab atas disiplin militer. Oleh karena itu, meski Wu Yuhao sangat frustasi dengan hukuman yang diterimanya, Jushi sebenarnya sangat senang karenanya. Meskipun Wu Yuhao baru-baru ini menyebabkan banyak masalah padanya dan membuatnya marah berkali-kali, ketidaksenangan di hatinya perlahan-lahan meleleh karena kehadirannya di sampingnya. Bahkan dia berharap jalan yang mereka lalui ini tidak akan pernah berakhir. Paling tidak, ini berarti dia akan bisa tinggal di sisinya. Dia merasa senang bertemu dengannya setiap hari. Jushi bertanya-tanya mengapa dia tidak merasakan hal yang sama ketika mereka kembali di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Kecepatan di mana tentara bergerak pasti tidak bisa dibandingkan dengan Legion Jiwa. Bahkan kemudian pasukan Kekaisaran Ryu mampu berpuasa dengan kecepatan lebih cepat daripada pasukan kekaisaran lainnya. Dalam 5 hari perbatasan antara Kekaisaran Ryu dan apa yang semula Kekaisaran Tianhun, ini sudah terlihat. Jushi memilih untuk mengatur kembali pasukannya di daerah yang sangat dekat dengan perbatasan Kekaisaran Tianhun. Setelah mendapatkan pasukannya untuk mendirikan kemah di daerah itu, dia memberikan perintah ke kota-kota sekitarnya untuk memasok tentara dengan ransum dan persediaan lainnya. Tentara akan beristirahat di daerah ini sementara mereka menunggu perintah berikutnya. Sementara itu, dia akan membawa Legion Jiwa Phoenix Api serta Legion Jiwa tersisa dari Legion Jiwa Naga Kekaisaran dan Legion Jiwa Tiran Mata Jahat dengan punggungnya ke kota bercahaya. Instruktur Jiwa kelas 9 dari Aula Ibadah juga
mengikutinya kembali ke ibu kota ke Kaisar Yu. Sekarang dia telah merencanakan untuk menghadapi Raja Roh Kudus. Juicy pasti akan membawa semua tenaga yang dia miliki. Meskipun 2 dari 3 Legiun Jiwa peringkat binatang buas tidak lagi seperti biasanya, dia masih memiliki 2 Legiun Jiwa ketika semua tenaga mereka digabungkan. Pada saat yang sama dia memiliki beberapa Jiwa kelas 9 bersamanya. Mereka pasti akan bisa melindungi diri mereka sendiri bahkan jika mereka bertemu dengan limit dolo seperti Ye Sisui. Huo Yuhao dan Tang Wutong terbang tidak terlalu jauh dari Juicy. Bagaimanapun mereka seharusnya menjadi penjaga pribadinya. Saat ini Huo Yuhao pasti merasa tidak nyaman dengan alat jiwa berbentuk manusia yang tidak cocok dengan tubuhnya. Dia terus-menerus mencoba untuk melepaskan aura es pamungkas untuk melawan fluktuasi unsur tipe api yang datang dari alat jiwa berbentuk manusia. Shoyu, bisakah kamu datang ke sini? Juicy yang terbang di udara tiba-tiba berbalik dan melambai pada Huo Yuhao. Shoyu adalah nama yang dia berikan padanya. Setiap instru jiwa dari Legiun Jiwa Phoenix Api tahu bahwa marshal mereka sangat menyukai Shoyu. Kriteria seleksi untuk instru jiwa dalam Legiun Jiwa sangat ketat. Ini terutama berlaku untuk penjaga pribadi marshal. Karena Juicy adalah orang yang memilih sendiri penjaga pribadinya, tidak ada yang tahu latar belakang Shoyu. Bahkan mereka tidak tahu seperti apa dia karena dia selalu menggunakan alat jiwa berbentuk manusia. Huo Yuhao terbang ke arah Juicy dengan enggan sebelum mengirim pesan. Ada apa denganmu? Juicy mengangkat pelindungnya saat dia mendekati Huo Yuhao sebelum tersenyum padanya. Aku lapar. Aku ingin kamu menyiapkan makanan untukku. Aku mendengar keluargamu telah memberikan resep untuk ikan bakar yang enak. Tidak, aku tidak akan. Huo Yuhao menjawab dengan dingin. Ini bukan pertama kalinya Juicy mencoba membuat hidupnya sulit. Sejak dia menjadi pengawal pribadinya, dia telah membuat segala macam permintaan yang sulit. Tentu saja Huo Yuhao tahu bahwa dia hanya melakukan ini untuk lebih dekat dengannya, namun inilah tepatnya mengapa dia sangat waspada terhadapnya. Faktanya Huo Yuhao sangat menentang untuk menyerah pada tuntutannya. Tiba-tiba Huo Yuhao mendengar suara Tang Wutong di telinganya. Silahkan buat ikan bakar untuknya. Huo Yuhao terkejut dan berbalik untuk melihat Tang Wutong. Tang Wutong masih terbang dengan sangat santai sepertinya dia tidak marah sama sekali. Kapan dia menjadi begitu murah hati? Apakah dia masih Tang Wutong yang aku tahu? Huo Yuhao agak ragu-ragu dengan kata-katanya. Tidak apa-apa, aku benar-benar tidak keberatan. Namun, kamu harus memberitahu dia bahwa aku ingin bagian dari ikan bakar itu. Aku sangat merindukan ikan bakar yang biasa kamu buat. Tang Wutong mengungkapkannya sejatinya. Sepertinya gadis ini juga menginginkan makanan. Dibandingkan dengan sikapnya terhadap Juicy, Huo Yuhao sangat bersedia menyiapkan ikan bakar untuk Tang Wutong. Selama itu yang dia inginkan, Huo Yuhao pasti akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan keinginannya. Juicy mengerutkan kening dan menjawab, jika kamu bahkan tidak dapat memenuhi permintaan kecil itu, bagaimana kamu mengharapkanku untuk bekerja sama denganmu? Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan ini untuk mengancamnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa itu cukup efektif. Tentu saja Huo Yuhao juga telah memberikan penolakan yang jelas jika permintaannya terlalu banyak. Oleh karena itu Juicy tidak memiliki harapan tinggi bahwa dia akan menyetujui setiap permintaannya. Namun, yang sangat mengejutkannya Huo Yuhao benar-benar mengangguk. Setelah ragu-ragu sebentar, baik, tapi Wutong dan aku juga harus mendapatkan bagian dari ikan itu. Dia sengaja menambahkan dirinya ke dalam tawarannya hanya agar Juicy tidak akan menolak kondisinya secara langsung. Baiklah, Juicy menjawab tanpa ragu. Huo Yuhao bisa tahu bahwa dia berada di atas bulan dari sorot matanya. Apakah ini benar-benar diperlukan hanya untuk makan beberapa ikan bakar? Apakah dia masih permaisuri Dewi Perang yang tak terkalahkan yang aku tahu? 1 jam kemudian, Juicy memerintahkan kelompok untuk menetap di tepi sungai besar. Menangkap ikan adalah sepotong kue untuk para insider jiwa. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.